Terlalu sering berbuat baik, tapi kok lama-lama capek ya? Hmm, wajar gak sih kalau ngerasa kayak gitu? Awalnya biasa aja, ngejalanin, ngelakuin, karena mikirnya ya udah, itu kan hal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Umar atau Soliha dari Psikologi UHAMKA. Di video kali ini aku bakal bahas, wajar gak sih kalau ngerasa capek karena berbuat baik? Capek itu muncul bukan lagi soal fisik, tapi soal pikiran dan soal hati. Capek karena sering ngalah dan sering nahan. Kita jarang menanyakan ke diri sendiri, sebenarnya aku ini masih kuat nggak ya? Sampai di titik ini seringkali kita nggak sadar, kita ngerasa capek itu muncul tiba-tiba. Padahal capek itu muncul karena dari kebiasaan yang sering berulang. Hal ini biasanya dimulai dari niat baik, nggak enak untuk nolak, takut orang kecewa, takut dianggap nggak peduli, takut dianggap kurang empati, sampai akhirnya memilih untuk diam dan mengorbankan perasaan sendiri. Padahal dalam Islam, niat baik itu penting, tapi cara menjaga niat itu jauh lebih penting. Kita hidup di lingkungan yang selalu muji orang yang kuat, orang yang selalu ada, dan orang yang gak pernah nolak. Sampai akhirnya kita ngerasa kalau mau jadi orang baik itu ya harus kuat dan harus selalu terima. Banyak dari kita yang tumbuh dalam pemahaman kalau orang baik itu harus selalu ngalah, kalau kita nolak itu dianggap gak peduli, kalau kita gak nolong itu dianggap egois. Pada akhirnya kita kelelahan bukan karena perintah agama, tapi karena standar manusia. Kalau hati kita dipaksa terus-terusan, yang ada bukan keikhlasan, tapi kelelahan. Padahal Islam gak pernah ngajarin hidup kayak gitu. Islam itu realistis. Islam tahu manusia itu capek, manusia itu punya batas kemampuan. Makanya Islam itu selalu mengajarkan keseimbangan, gak berlebihan dan juga gak meremehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 286 ini cara Allah bilang ke kita, tenang, aku tahu batasmu. Allah tahu manusia bisa lelah, Allah tahu manusia hatinya bisa penuh, dan Allah gak mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan menyiksa diri sendiri. Allah gak cuman ngeliat apa yang kita lakuin, tapi Allah juga ngeliat bagaimana kondisi hati kita saat melakukannya. Islam ngajarin kalau belum sanggup, ya gak apa-apa bilang belum. Karena kebaikan yang dipaksakan itu seringkali tidak menghadirkan ketenangan. Padahal tenang itu penting, karena ibadah yang benar itu menghadirkan ketenangan. Nah, coba sekarang jujur ke diri sendiri. Berapa kali kita lebih keras ke diri sendiri dibanding Allah ke kita? Berapa kali kita bilang iya, padahal hati kita udah berat? Berapa kali kita ngebantu, padahal kita sendiri sebenarnya nggak sanggup?
Dan kita ngerasa salah kalau kita nolak atau nggak ngebantunya. Rasul sendiri pernah ngingetin dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Artinya apa sih? Artinya menjaga diri itu bukan egois, melainkan tanggung jawab. Berbuat baik itu penting, tapi berbuat baik juga perlu sadar. Sadar kapan kita harus berhenti dan sadar kapan kita sanggup. Karena kebaikan yang dipaksain itu nggak bikin tenang, tapi malah bikin capek. Nah, di situ kebaikan berubah jadi beban. Eits, bukan karena kebaikannya yang salah, tapi caranya yang kurang pas. Capek itu bukan dosa, dan capek itu bukan kurang iman. Capek itu tanda bahwa kamu manusia, dan Allah sangat paham soal itu. Kalau hari ini lagi ngerasa capek, lagi ngerasa lelah, ya nggak apa-apa. Itu bukan tanda kamu harus berhenti jadi orang baik, tapi tanda kalau kamu butuh istirahat sebentar biar nanti bisa berbuat baik lagi dengan hati yang lebih ringan. Kalau hari ini kita lagi ngerasa lelah dan capek, itu bukan sebuah kegagalan atau bukan sebuah kesalahan, melainkan itu Allah lagi ngingetin kalau tubuh kita juga amanah yang harus dijaga. Kalau hari ini lagi ngerasa capek, itu bukan tanda kita harus berhenti jadi orang baik, tapi tanda kita untuk berhenti sejenak memperbaiki caranya. Mulai belajar untuk bilang cukup tanpa rasa salah, dan mulai belajar untuk nolak tanpa ngerasa jadi orang jahat. Karena dengan kita menjaga diri sendiri, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang baik yang lebih lama. Mari tetap berbuat baik, mari tetap peduli, tapi jangan sampai kebaikan itu membuat kita lupa pada diri sendiri. Karena Allah nggak pernah minta kita memberi lebih dari yang kita sanggupi, dan menjaga diri, mendengarkan kelelahan, menghargai batas, itu juga merupakan ibadah, itu juga merupakan suatu kebaikan.